Sakita, saya Lili. Dan saya Rafael. Kembali lagi bersama kami di Podcast Lensa Kita. Sahabat Lensa kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2022. Dan podcast Lensa kita sudah berusia 1 tahun. Menemani sahabat Lensa kita dimanapun berada dengan sharing-sharing firman Tuhan dari berbagai perspektif. Tentunya ada banyak hal yang sudah dilalui, baik kru, baik sahabat Lensa kita dalam mengikuti baik episode 1 sampai episode 41. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan all kru. Jadi mereka ini yang bekerja di belakang layar, sehingga episode demi episode bisa sahabat Lensa kita nikmati, saksikan dan ikuti setiap episodenya. Nah, kita akan berkenalan dengan mereka, apa saja sih job mereka, apa saja yang mereka kerjakan, sehingga menjadi satu hasil yang bisa kita saksikan bersama-sama. Langsung aja dari Tia. Perkenalkan saya Tia. Saya tugasnya di podcast ini sebagai koordinator yang mengatur ini tuh, ya, dan juga sebagai editor. Ya, double ya. Ya. Double job. Ya, saya Lista. Saya biasanya bertugas sebagai membuat thumbnail atau bisa dilihat dari YouTube tampilan gambar awalnya atau postingan-postingan di Instagram, dan juga sebagai sound engineering. Ya. Ya, saya Lili, dan dalam podcast Lensa Kita ini saya tergabung dalam tim pembuat naskah bersama dengan Sekar Ayu yang saat ini sedang berhalangan hadir. Dan saya Rafael sebagai editor dan juga kameramen untuk podcast ini. Nah, itu sahabat Lensa kita, teman-teman kita yang ambil bagian dalam proses produksi podcast Lensa kita. Asik sebenarnya. Oh iya, saya sahabat Lensa kita semua tahu ya tentunya sebagai host, tapi juga pernah jadi bintang tamu sama kita ya. Sama ya. Nah, tentu sahabat Lensa kita penasaran nih sebenarnya bagaimana sih awal mula terbentuknya podcast Lensa Kita ini. Namanya sebelumnya tidak ada apa-apa kok tiba-tiba muncul podcast, itu idenya dari mana gitu. Apa ikut-ikutan kita juga ya? Tapi kan masalah lagi Lagi tren tren ya. podcast loh. Iya, betul. Biasanya untuk orang kualifikasi gitu kan. Ya, iya. Karena kita lingkup gereja ya, jadi kita tidak akan kualifikasi apapun di sini. Kualifikasi iman mungkin ya. Mungkin dari Mas Koordinator bisa sharing. Ya, untuk awal mulanya Lensa Kita podcast itu dari latar belakangnya dari pandemi ya. Pandemi, semua kegiatan dibatasi, social distancing semuanya, dan kan yang awalnya PA lesehan duduk-duduk itu Gimana? Lesannya di mana? lesehannya di aula. Oh. Ya, lesehannya di aula Hari Jumat. kan hari Jumat nggak bisa kan ya, pandemi rawan ya, berbahaya, dan ditiadakan, dan majelis dan tim-tim media berpikir gimana caranya supaya nggak kosong dan jemaat tuh hari Jumat bisa tetap mendapat asupan rohani, dan akhirnya terciptalah dan muncullah ide podcast. Ya betul, emang gitu sih dulu. Emang gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal nama. Ini aku coba lihat-lihat dari chattingan kita waktu di grup. Setahun yang lalu ya? Udah setahun lalu nih, persis. Itu ada usulan nama-nama podcast yang akhirnya kemudian kita pilih Lensa Kita. Nah, mungkin aku bacain ke sahabat Lensa Kita ya. Aku ada pilihan pertama tuh namanya Friday Brief Talk. Jadi Mantap. ngobrol Singkat. singkat di hari Jumat. Ya. Jadi singkat ya, mungkin cuma 1 menit gitu, tapi gitu. Lalu pilihan yang kedua ada Lensa Kita, pilihan yang ketiga ada Through Our Lens, melalui lensa kita. Terus yang keempat ada What's on Our Lens. Ada apa? Ada apa di lensa kita? Ya. Terus habis itu yang kelima ada diafragma.
Terus yang keenam ada Voice of Truth, suara kebenaran. Iya. Terus yang ketujuh ada Nyimun Jumatan. Jadi ngobrol iman rutin setiap hari Jumat. Masalah. Ceritanya gitu. Singkatan. Nah, tapi kemudian yang dipilih adalah opsi yang nomor 2 kalau nggak salah. Lensa kita. Kenapa kok akhirnya kalian atau kita memilih nama lensa kita? Ada yang mau menjawab? Oke, jadi aku mau jelasin kenapa kita awalnya jadi menetapkan pilihan di nama lensa kita, karena dari semua alternatif nama yang ada, lensa kita itu satu, karena mempunyai makna ya bagi kami tim podcast itu, mempunyai makna yang bagus. Kedua, berbahasa Indonesia jadi lebih mudah dimengerti dan diingat juga ya. Tiga, karena dia singkat gitu ya, jadi kayak lensa kita gitu kan, jadi kayak ya enak aja gitu nyebutinnya. Yang pertama, kenapa kok menurut kita bisa bermakna ya, karena pertama arti lensa sendiri itu merepresentasikan perspektif atau sudut pandang. Jadi di lensa kita ini, di podcast kita ini, dalam satu topik itu ada beberapa sudut pandang yang dihasilkan ya. Jadi dari gestar sendiri itu satu topik ada beberapa gestar. Jadi kita bisa mengerti gitu kalau bahwa satu hal yang dibicarakan itu dari berbagai orang itu nggak cuma ada satu perspektif aja gitu. Jadi kita juga ini maknanya tentang diversity ya, diversity. Jadi diversity itu kayak perbedaan, keberagaman gitu. Jadi keberagaman dari berbagai sudut pandang, jadi kita bisa fleksibel gitu ya, jadi bisa terbuka, sharing bisa terbuka, jadi nggak cuma fokus pada satu menurut kita aja gitu, tapi menurut orang lain kayak gini, oh seperti itu ya, seperti itu. Dan kita juga jadi bisa ngerti ya, ternyata ada juga nih pemikiran seperti ini. Iya, betul sekali. Pemikiran juga jadi nggak cuma gitu. Iya, nggak cuma lagi. yes. Nah, kita pasti juga penasaran bagaimana sih proses dalam memproduksi setiap episode yang kita keluarkan. Kalau dulu setiap minggu kita mengudara istilahnya gitu, tapi kalau sekarang karena PA sudah kembali rutin diadakan setiap hari Jumat, otomatis kita ganti-gantian nih antara podcast dan juga PA di aula. Nah, mungkin teman-teman bisa share proses produksinya setiap episode tuh kayak gimana, dari step-stepnya gimana sih dari awal sampai akhirnya bisa diupload ke YouTube atau Spotify, itu kayak gimana? Ya, dari awal kita memproduksi satu episode itu awalnya kita menentukan topik. Jadi topik apa yang menarik buat kita sajikan di podcast, dan juga setelah topik kita biasanya menentukan guest star atau bintang tamu yang akan kita undang, apakah dia cocok dengan topik kita, apakah akan menarik nanti jika disajikan dalam podcast kita. Lalu setelah itu kita juga minta kesediaan dari guest star, apakah dia bersedia berbicara tentang topik yang telah kita tentukan ini. Lalu setelah itu kita membuat naskah, jadi naskah yang sesuai dengan topiknya, apa saja yang ingin dibahas, apa saja yang ingin ditanyakan, apa saja yang ingin kita gali lagi. Lalu setelah itu kita menghubungi lagi narasumber, gestar, kita menghubungi gestar lagi untuk memberikan naskah, supaya gestar juga bisa bersiap-siap mempersiapkan apa yang ingin dia share kepada kita, sahabat lensa kita. Dan juga setelah itu kita mulai rekaman. Kita rekaman di hari Rabu. Biasanya hari Rabu malam. Itu jadi ada jeda antara kita memberikan naskah dengan kita rekaman. Jadi bisa mempersiapkan diri gestarnya. Lalu setelah rekaman pastinya kita mengedit video, jadi menyatukan antara video, gambar video dengan audio yang pastinya juga cukup rumit ya, editor ya. cukup rumit. Jadi setelah
jadi satu video satu episode. Biasanya kita share dulu di tim kita apakah ini sudah pas, audionya sudah pas, atau gambarnya ada yang perlu diperbaiki lagi, ada yang perlu diedit lagi gitu. Lalu setelah itu kita upload video ke YouTube dan Spotify kita. Setelah itu kita mulai share di hari Jumat, share link dan bisa disaksikan di YouTube dan Spotify. Ya. Dan mungkin sedikit tambahan, kenapa kita menyebutnya gestar teman-teman? Kenapa tidak narasumber? Karena kalau narasumber kesannya Formal banget ya, gitu ya. kita lagi mau seminar gitu, Iya. kita lagi mau webinar kan kita mau sharing aja, jadi mungkin pakai kata bintang tamu atau gestar itu lebih fun. Iya. Ya. Suasananya jadi lebih yang hore-hore gitu. Dengerin. Santai. Lebih santai. Sekalipun pada topiknya nggak santai. Ada yang grogi. Iya. Nah, jadi itu tuh tadi step by step yang udah Lista utarakan. Pasti ada salah satu atau beberapa episode yang menjadi favorit dari teman-teman semua ini. Dari teman-teman di Pro. Mungkin favoritnya itu bisa jadi karena gestarnya ketika mereka mengutarakan perspektif mereka itu kita jadi kayak ternyata orang ini kalau ngomong itu bisa bagus, ternyata dia kehidupan hariannya juga bisa saya jadikan panutan, atau mungkin kehidupan saya dan kehidupan dia itu bisa relate gitu, atau mungkin dari balik produksi episode itu ada cerita-cerita menarik yang mungkin berkesan bagi diri kita. Ada yang mau share? Atau mungkin dari aku dulu, aku ada. Nah, mungkin dari aku nih, kalau bagiku episode yang menurutku paling berkesan, menurutku secara pribadi itu adalah episode yang menayangkan tentang tema Hari Batik. Waktu itu masih Mas Fit masih Ingat. itu gestarnya adalah Pak Sugeng, dimana kalau setahuku tuh kalau di gereja termasuk orang yang kalem, ya nggak banyak ngomong mungkin juga. Nah, saya belum pernah ngobrol langsung dengan Pak Sugeng, tapi beliau persiapannya tuh matang banget ya, Iya, betul. sebagai saksi. Maka gimana Mas? Ya, jadi waktu itu biasanya kan kalau kita mau rekaman itu ya sudah nanti ketemunya pas rekaman gitu ya. Nah, waktu dengan beliau ini beda. Kita rekaman hari Rabu, hari Selasa itu Selasa siang itu saya di WA gitu. Masih saya nanti mau ketemu, saya pikir ada apa kan? Akhirnya Pak siap nanti sore jam sekian, nanti janjian pada jam sudah ditentukan. Dia datang sudah membawa, saya pikir ada sesuatu yang sangat penting gitu. Lalu dia bilang, ini loh untuk persiapan besok ini saya yang akan saya sampaikan begini, kira-kira bagaimana? Saya kaget sampai sebegitunya gitu ya. Jadi begitu mempersiapkan diri yang Antusias ya. Antusias banget gitu. Sampai konsultasi dulu. Iya, kira-kira kalau saya ngomong gini salah enggak? Sampai gitu. Saya bilang, ya nggak masalah Pak, kan nanti kan direkam. Jadi kalau keliru ya kita cut lalu cek lagi. Itu sih. Nah, itu juga bagi Mas Fit. Ya, itu berkesan sih Berkesan. Artinya beberapa gestar yang baru beliau sendiri yang begitu nantikannya seperti itu. Biasanya ya udah nanti janjian ketemu pas rekaman gitu aja. Terima kasih Pak Sugeng. Next dari teman-teman lain demo. Kalau dari aku ya, yang paling semuanya ya berkesan karena aku juga berpartisipasi pastinya juga berkesan. Tapi ada satu yang berkesan itu waktu hari musik. Ya waktu Mas Rizky ya, dan itu bisa ngepas banget gilirannya hostnya Mas Fit dan ketemunya Mas Rizky dan bahasnya juga hari musik, jadi ya cocok banget dan ngobrolnya kayak bisa nyambung gitu, jadi ya berkesan. Coba kalau sama aku nih nggak nyambung. Iya. Disambung-sambungin. Ya kalau dari aku sendiri, semua episode menurutku berkesan karena setiap bintang tamu yang datang, setiap topik itu kan bisa berbeda sudut pandang, berbeda. Ada pesan-pesan yang mungkin relate dengan kehidupan kita dan itu berbeda-beda juga. Jadi kita bisa lebih belajar lagi gimana
sudut pandang orang lain, gimana pengalaman mereka yang mereka sharing ke kita, dan juga di balik layar pun kita mendengarkan gitu loh. Jadi saat rekaman tuh, oh jadi begini, dia bisa berpikir seperti itu, yang biasanya kita pikir mungkin hal-hal sepele ya. Jadi jauh dari apa yang biasa kita pikirkan. Termasuk episode Natal kemarin Ya itu Episode menarik itu. 21. Bisa dilihat, dibuka YouTube-nya. Promo deh. Ya, scrollnya nggak usah jauh-jauh kok. Kalau aku ada satu, jadi ya saya setuju sama yang Lista bilang tadi. Tadi kan bilang ya setiap episodenya itu pasti ada cerita gitu ya. Jadi bagi kami kru sendiri itu kan ada di belakang kamera ya. Jadi kita selalu mendengarkan apa yang guest star sendiri itu share, sampaikan seperti itu. Jadi kita datang ke tempat rekaman itu nggak mempunyai ekspektasi apa-apa, tetapi ketika datang itu ternyata cerita yang disampaikan oleh masing-masing guest star itu menarik seperti itu. Jadi kayak sebelumnya kita ini kita punya pikiran gimana ya, nanti guest starnya ini, tapi ketika kita mendengarkan itu ternyata guest star ini seperti itu. Jadi kayak setiap rekamannya, setiap episodenya itu memberi kami para kru itu istilahnya surprise gitu ya, kayak wow kok ya ternyata seperti itu. Dan ya ada satu terlepas dari semua itu, ada satu episode yang bagi saya itu rekamannya paling fun ya. Jadi berkesan itu satu episode bersama Tata, gestarnya saya lupa judulnya Pancasila ya mungkin. Hari lahir Pancasila ya, hari lahir Pancasila itu gestarnya ada salah satu anak youth GKMI Solo yaitu Tata. Itu dari sepanjang awal sampai akhir proses rekamannya itu fun gitu, karena pembawaannya enjoy gitu. Dan cepet kok kalau selesai terus sudah karena nggak grogi gitu. Karena nggak grogi. Jadi dan bagi kita sendiri, aku dan teman-teman youth itu relatable seperti itu. Jadi kayak kita bisa paham, kita bisa merasakan juga, oh iya benar juga apa yang dikatakan oleh Tata itu, kita bisa paham seperti itu. Jadi kayak merasa dekat aja, merasa familiar ketika mendengarkan episode podcast tersebut ya, seperti itu kalau dari saya. Dan mungkin juga dari sahabat Lensa kita punya nih referensi masing-masing. Oh, episode favorit itu yang ini tak. Mungkin sama ya teman-teman sharekan. Ada relate-nya, ada hubungannya dengan keseharian sahabat Lensa sekalian. Nah, teman-teman, tadi kita sudah ngomongin tentang proses dari produksi podcast Lensa kita sampai tayang gitu ya. Bahkan tadi sudah menyampaikan ada yang favorit gitu ya, favorit dari episode berapa, dan masing-masing kita pasti punya favorit sendiri. Nah, di balik itu juga tentunya ada tantangan, ada suka duka, baik proses rekaman dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih teman-teman yang ngalami itu apa saja sih tantangannya, suka dukanya di dalam proses pembuatan podcast desa kita dari episode ke episode? Lista atau Tian atau siapa? Dari aku Kalau dari aku sih ya, karena rumahku memang jauh dari tempat rekaman sini, jadi ya harus berangkat lebih awal gitu. Berapa lama? Nah, perjalanan kira-kira setengah jam dari rumah. berangkat lebih awal sampai rumah paling akhir. Apalagi kalau hujan ya. Nah, Jangan malam-malam nggak kelihatan. Nah, itu Rafa ya. Mungkin yang lain Tantangan ya. Selama rekaman tuh ada gangguan teknis, kayak mungkin memori habis, baterai habis, atau misalnya suara motor, suara bakso lewat ting ting ting. Hujan. Terus suara hujan deras banget tuh kan kedengaran
kita Ada juga nggak peredam. ada suara ya ini ya studionya. studionya. Terus ini masalah audio pernah. Ya. Dan masalah audionya ya noise atau apa. Sama mungkin buat editor edit 2 hari. Kenapa bisa ngedit sampai 2 hari? Ya Ya, kan apalagi kita juga ya sekolah ya. Oh, Ada tugas juga, Rabu. tugas sekolah. Rabu terus selesai rekaman Kamis Jumat. Cuman itu dong editnya Kamis Jumat. Jadi kalian bisa bagi tugas antara sekolah terus nyiapin ini semua. Pelayanan. Keren-keren. Nah, ada lagi ini mungkin? Mungkin kalau bagi tim naskah ya, tim penyusun naskah itu fleksibel ya. Jadi kadang Ayu, kadang aku, kadang Tian juga bisa bantu-bantu seperti itu. Jadi kita harus nggak, untuk pertanyaannya sendiri itu nggak serta-merta langsung ditulis gitu ya pertanyaannya, langsung ini, tapi juga harus ditentukan dan juga harus dikonsultasikan bersama dengan tim-tim yang lain. Dan juga di satu tim itu kita ada majelis penasihat, jadi kita harus menentukan ya mana pertanyaan yang relevan, mana pertanyaan yang mungkin terkesan repetitif seperti itu ya, atau sulit dimengerti gitu. Jadi harus dieliminasi satu-satu dan pada akhirnya menentukan yang paling cocok dan yang paling mewakili para gestar dan juga bisa relatable dengan para sahabat lensa kita, seperti itu. Kalau Rista nih biasanya buat thumbnail itu sulitnya apa Rista? Kesulitannya itu sih ngedit gambarnya. Biasanya kalau saya kan pakainya 2 aplikasi ya, jadi satunya buat ngedit atau motong gambar orang atau crop foto-foto gestar dan hostnya. Terus juga habis itu setelah itu langsung biasanya saya ngedit semua atau latarnya sampai tulisan, logo dan lain sebagainya di Canva. Jadi Berlayar-layar. bisa berlayar-layar, numpuk lagi. Misalnya banyak. Iya. Dan juga biasanya itu sih kreativitas, kadang kan datangnya nggak langsung. Upload. Iya. Ya kadang kena upload. Ya. Dan mungkin ini tantangan juga ya, Lis. Iya. Kamu harus nge-prompt satu. Iya, satu-satu banyak. Ceritanya itu. Nah, teman-teman, kalau tadi kan tantangan secara pribadi ya, kalau secara tim kerja gimana? Kita kan dari berbagai bagian ini. Ya. Ada kameramen, editor, ada pembuat thumbnail, ada skrip dan sebagainya. Kalau kerja timnya, teman-teman ada tantangan apa? Mungkin itu ya, waktu. Kita pembagian waktu, misalnya ada yang masih sekolah, ada yang masih ngerjain tugas, ya kerja mungkin. Itu sih pembagian waktu. Komunikasi ya. Ya komunikasi, terus kadang ya paling banyak juga kendala teknis. Ya, dengan peralatan yang kita punya, kita masih bisa jalan sampai 1 tahun. Nggak terasa juga itu. Terasa. Memang kendala di komunikasi juga bener sih kata Mbak Rista, tapi kayak dulu yang miskomunikasi, kamera videonya hilang, jadi cuma satu terus yang Mbak Rista itu Itu benar-benar miss gitu ya. miskomunikasi, tapi ya kita bisa lalui ya. Ya, yang penting isinya ya. Ya. Isi podcastnya ditonton. Ditonton ya teman-teman. Ya pembagian tuh kayak juga penting ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa datang, oh nanti siapa yang mau kamera atau siapa yang mau audio, sound engineer gitu. Jadi harus harus siap sedia ya, harus fleksibel gitu. Yang jelas bagi kami sebagai host nggak bisa ya gitu. Gak bisa. Tapi pernah juga waktu itu 2 episode berturut-turut saya. Oh iya, itu karena saya langsung sakit kan. Klarifikasi. Klarifikasi. Sama mau nambahin tantangan ya Jangan buat nambahin tantangan. Langsung ngomong aja. langsung ngomong Oh, terus Nambahin tantangan. juga waktu menentukan gestar dan menanyakan kesediaan itu juga Oh ya. kadang Harus merayu ya. ya merayu. Saya ini di HP udah nge-save banyak banget nomor modal
calon-calon. Ya terus ya kadang ada yang nggak bersedia sampai hari Senin tuh belum ada gestarnya, jadi bingung siapa. Terus pada akhirnya nunjuk yang gampang, ada kru, jadi salah satu kru jadi bintang tamu aja lah. Karena sampai gitu sampai mentok banget. Ya itu suatu tantangan sendiri. Iya. Jadi kalau ada sahabat lensa kita yang bersedia ya untuk cerita, silahkan menghubungi. Iya, Banyak terima kasih. banyak terima kasih. Dan juga terbuka ya kalau ada yang mau menjadi Datang ke Mengajukan sini. diri, Iya. menjadikan dirinya gestar gitu ya. Ya, boleh banget. boleh banget. Atau mungkin sahabat lensa kita punya saran, masukan, atau kritikan Betul. juga kami menerima dengan lapang. Kalau di komen. Silakan tulis di komen di bawah ini. Misalnya sahabat lensa kita aku punya usulan tema nih, usulan topik, ya langsung aja bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin menghubungi Tian atau Mas Wid atau saya atau teman-teman kru yang lain. Saya punya masukan untuk podcast lensa kita tuh ini, atau mungkin sahabat lensa kita merasa lampunya terlalu terang atau nggak kelihatan, atau temboknya terlalu terang, atau mungkin hal-hal yang lainnya yang dalam hal ini teknis ya, masalah teknis itu ya mungkin bisa diberi masukan kepada kami. Dan mungkin juga waktu syuting ya, waktu rekaman itu kadang gestar juga salah satu tantangan dari tim adalah ketika gestarnya grogi. Jadi ngobrol-ngobrolnya jadi kerasa tegang ya, tegang. Padahal kan awalnya podcast itu kan ngobrol santai gitu ya. Ya kita harus membuat gestarnya relax. Relax Iya. ya, nyaman. Dipijetin. Terakhir. Nah, mungkin itu tadi tantangan-tantangan ya dari teman-teman kru tentang tantangan selama dalam memproduksi konten lensa kita ini. Dan mungkin kita juga pasti punya dong sukanya Ya. atau produksi konten. Kayak misalnya nih sukanya salah satunya adalah kita bisa jalan-jalan untuk belanja. Ini Peralatan teknis ya. Di mall ini. Belanja. Ya itu kayak belanjanya ke mall gitu. Iya. nggak online ya. Ya online. Ya, online lagi ini online. Kayak gitu. Harus disurvei. Survei dulu ya mas baiknya. Kita juga bersyukur majelis dan hamba Tuhan mendukung Teman sahabat lensa kita. program ini untuk tetap terus berlanjut. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Ya sukanya kan pasti kita belajar hal baru ya. Kita mulai dari awal, dari nol, yang awalnya kita tidak memiliki punya konten sendiri atau apapun itu, kita sama-sama nggak punya. Jadi kita belajar bareng buat membuat podcast ini Dari nol ya. dari nol, belajar apapun itu. Iya, betul banget. Bisa berproses bareng ya dari Seneng nol sampai bertumbuh lah istilahnya. Juga sukanya tuh jadi bisa lebih mengenal jemaat. Betul, betul. Apalagi Ya. yang jadi gestar ya. Kayak misalnya kita nggak pernah sama sekali belum pernah ngobrol Ngobrol. satu kata pun, Nggak pernah chattingan. belum pernah settingan, terus saya jadi nge-save nomornya, terus tanya bersedia apa enggak, terus datang ke sini, terus bisa menyampaikan Pengalaman. perspektifnya, sudut pandangnya, pengalamannya, jadi bisa lebih mengenal jemaat itu satu Iya. kesukaan. Dan mungkin nggak cuma bagi kita ya Yan, ya. Bagi sahabatnya kita juga, iya. Raka Iya, Raka. Sukanya. Silakan. Bukannya Ya udah disebutin semua tadi. Nggak disinggung. Ada lagi nggak? kebersamaan ya rasanya. Ya, jadi lebih kenal satu sama lain. Ya kenal sama lain. Ya. kamu kenal aku? Kenal. Apa ada ya? Nah tadi kita udah dengar bagaimana tantangan maupun suka dari teman-teman tim kru ini dalam memproduksi lensa kita ini. Dan masih suasana tahun baru ya nggak teman-teman? Ya. Ini masih berapa ini, masih tanggal berapa ini, masih di awal-awal Tanggal 5. Minggu tahun. pertama. Iya masih minggu pertama tahun baru, pasti masih ada suasana baru yang menggebu-gebu dalam diri kita untuk aku pengen resolusi di tahun ini menjadi orang yang lebih baik lagi, dan macam-macam nih pastinya ada. Nah mungkin bisa dari Tian nanti lanjut sampai Rafa di-sharekan apa sih resolusi kalian, harapan kalian untuk podcast lensa kita, dan mungkin dari
untuk pribadi kalian juga? Untuk buat saya ya jelas podcast semakin maju ya, entah mungkin dari topiknya semakin seru, semakin banyak yang antusias, semangatnya, viewersnya semakin naik. Dan habis itu kalau buat saya sendiri resolusinya semakin semangat melayani, dan misalnya nggak bersungut-sungut, hari ini rekaman podcast males ya, kayak gitu ya, semakin semangat semakin lebih tulus melayani lagi. Iya, kalau dari saya harapannya semakin banyak lagi orang-orang yang bersedia jadi guest star kita, sharing, kita bisa sharing sama-sama, membagikan pengalaman, membagikan sudut pandang kita, bagaimana kita melihat satu topik atau permasalahan di kehidupan kita. Kalau dari saya sendiri nggak jauh beda ya dari Tian sama Lista tadi. Pasti semua kru di sini berharap bahwa engagement ya dari para sahabat desa kita, jemaat dan juga yang lain-lain semakin antusias juga dalam merespon dan ya nonton ya, misalnya nonton podcast ini. Jadi kalau ada respon gitu ya langsung ataupun tidak langsung dari para sahabat dansa kita yang masuk gitu, secara nggak langsung itu memberi semangat ya, memberi semangat bagi para kru untuk istilahnya apa ya, melayani lebih lagi dan juga memberikan yang terbaik juga bagi kita semua ya. Jadi ya seperti itu. Ya kalau dari aku ya bersama Ketian juga mungkin banyak viewer, tambah juga penonton makin antusias, sahabat yang kita makin banyak ngasih feedback ya, supaya kita lebih bagus lagi lah hasilnya. Ya sudah itu aja sih. Sama tanda jempol itu kami sudah senang banget. Iya betul. Satu tanda jempol sudah menjadi motivasi yang besar ya. Di kami. Ya, kalau dari saya, yuk banyak anak muda yang bergabung di podcast bersama kita. Ini tempat belajar, tempat bersama-sama untuk melayani talenta yang kalian punya, kita kembali di sini. Kalau tadi Lista ngomong dari pertama tuh nggak ngerti apa-apa, nah ini tempat kita untuk belajar bersama, belajar melayani. Saya setuju dan saya mengamini semuanya. Iya. Alasan. Nah, oleh karena itu sekaligus menutup perjumpaan kita di episode ke-42 kali ini, episode pertama di tahun 2022. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru buat sahabat desa kita sekalian. Selamat menempuh hidup baru. Hidup baru di tahun ini ya. Jangan lupa ketika sahabat desa kita nonton video ini, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, notifikasi, ya nyalain tombol. Dan juga saran-saran dari sahabat desa kita menantikan itu. Saran maupun kritikan kami tampung semuanya. Dan kami sangat berterima kasih untuk sahabat desa kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan podcast desa kita, baik dari YouTube, dari Spotify maupun didengarkan di rekaman suara di grup WhatsApp DKM Solo ya, dan juga itu. Dan kami sangat berharap sahabat desa kita bisa terus mendukung podcast desa kita ini dalam dukungan doa. Kami berterima kasih dalam dukungan bersedia menjadi guest star, mungkin nggak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kami juga sangat berterima kasih. Kami juga berterima kasih kepada majelis sahabat Tuhan dan seluruhnya. Ini kayak acara award. Makanya kami juga terima kasih ya, terutama kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti. Dan kami juga terus berharap bagi sahabat desa kita untuk terus setia mendukung kami melalui menonton maupun mendengarkan podcast desa kita yang tayang setiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam 6:30 malam. Dan kami juga terus mengharapkan bagi sahabat desa kita untuk terus mendukung podcast desa kita dengan terus menonton dan juga mendengarkan melalui YouTube maupun Spotify DKM Solo.
yang mana akan terus mengudara setiap 2 minggu sekali di hari Jumat jam 6:30 malam. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak di tangan dan lain-lainnya karena pandemi ini belum berakhir dan corona semakin banyak mutasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.